Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vela Aisyah Faturrahman. Di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian salah satu tokoh ulama besar di Indonesia. Yang ingin saya perkenalkan saat ini adalah Nawawi Al-Bantani. Nawawi Al-Bantani memiliki nama lengkap Abu Abdullah Al-Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanati Al-Bantani Al-Jawi. Ia lahir di Desa Tanari, Kecamatan Tertayasa, Serang, Banten, Jawa Barat. Nawawi Al-Bantani dibesarkan dan dididik langsung oleh ayahnya yang bernama Kiai Haji Umar bin Arabi. Ia dididik langsung oleh ayahnya karena sudah ditargetkan untuk menjadi seorang ulama sejak kecil. Setelah itu, ayahnya menitipkan Nawawi Al-Bantani kepada salah satu ulama terkenal dari Banten, yaitu Kiai Haji Sahal. Setelah itu, ia pergi haji bersama dengan dua saudaranya. Namun, Nawawi Al-Bantani menetapkan untuk tinggal di sana. Di sana, ia menuntut ilmu dengan banyak sekali guru. Salah satu gurunya yaitu ulama Syekh Ahmad Khotib Sambas. Setelah kurang lebih 3 tahun menuntut ilmu di Tanah Suci, Nawawi Al-Bantani memutuskan untuk kembali ke tanah air Indonesia. Di sini ia mengajar di pesantren milik ayahnya. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena saat itu Indonesia sedang dijajah oleh Belanda yang menyebabkan keadaannya tidak kondusif untuk mengajar. Hal ini menyebabkan Nawawi Al-Bantani memutuskan untuk kembali ke Tanah Suci dan melanjutkan menimba ilmu di sana. Di Tanah Suci, Nawawi Al-Bantani ini merupakan seorang murid yang cukup atau bahkan sangat disegani oleh murid-murid lainnya. Hal ini dikarenakan Nawawi Al-Bantani itu pernah ditunjuk oleh gurunya sendiri, yaitu Syekh Ahmad Khotib Sambas, ketika beliau sedang ada uzur atau halangan untuk mengajar. Jadi syekhnya ini menunjuk Nawawi Al-Bantani untuk menggantikannya mengajar. Nawawi Al-Bantani juga pernah menjadi imam Masjidil Haram dan membuatnya dipanggil Syekh Nawawi Al-Jawi. 15 tahun sebelum kewafatannya, Nawawi Al-Bantani ini adalah seorang ulama yang sangat amat giat untuk menulis. Beliau ini merupakan ulama yang sangat produktif, dan dari keproduktifannya itu ia berhasil menuliskan banyak sekali karya-karya. Beberapa karyanya yaitu ada Tafsir Al-Munir, Nur Az-Zalam, dan Syahtijan Ad-Darari. Syahtijan Ad-Darari ini merupakan kitab yang membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya sebagai seorang ulama besar di Indonesia, Nawawi Al-Bantani ini pasti memiliki peran yang sangat penting. Selain menjadi seorang pengajar di pesantren milik ayahnya, Nawawi Al-Bantani ini juga berhasil dan sangat sukses membuat kalender ulama Nusantara ketika dirinya masih berada di Tanah Suci. Dan menjadi seorang ulama yang sangat besar juga pasti memiliki keteladanan. Nawawi Al-Bantani ini memiliki keteladanan yang sangat amat bisa kita contoh, apalagi sebagai seorang pelajar, yaitu beliau memiliki semangat dan jiwa yang besar untuk belajar gitu. Jadi beliau ini sangat semangat untuk belajar dan sangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Selain itu, beliau juga mengamalkan ilmu-ilmunya kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi hal ini pernah dicontoh oleh saya sendiri. Saya ini sangat semangat belajar, apalagi ketika ada di kelas gitu. Sebenarnya tidak di semua mata pelajaran sangat semangat gitu ya. Cuman pasti ada lah beberapa pelajaran yang saya ini semangat sekali ingin menuntut ilmunya. Dan saya juga selalu berusaha
untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang saya miliki, baik itu ilmu untuk dunia atau untuk akhirat. Saya berusaha untuk mengamalkannya kepada orang-orang di sekitar saya, karena mengamalkan ilmu itu pahalanya sangat luar biasa. Dan seperti yang kalian tahu, pahala menuntut ilmu itu bisa dibilang amal jariah, dan itu tidak akan terputus bahkan ketika kita meninggal dunia. Jadi keteladanan ini sangat amat bisa dicontoh oleh kita, apalagi sebagai seorang pelajar ya teman-teman. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang Nawawi Al-Bantani. Saya harap kalian bisa mengenal ulama satu ini dengan sangat baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.